Kisah Daud dan Goliat, dia kecil lawan si besar, karena Allah di pihak Daud, menanglah Daud dan puji Tuhan. Goliat. Gerakannya kan tidak gini atau kalau kecil gimana? Nah, ya berarti gini sama gini. Ya, mau maju atau mau diulang? Diulang tapi ibu maju ya. Maju satu ya, konsentrasi 1, 3, 4. Inilah kisah Daud dan Goliat, ia kecil lawan si besar, karena Allah di pihak Daud, menanglah Daud dan puji Tuhan. Lagi-lagi inilah kisah Daud dan Goliat, dia kecil lawan si besar, karena Allah di pihak Daud, menanglah Daud dan puji Tuhan. Goliat. Nah, suster ayo. Suster. Tidak pakai E kecil, E besar ya. Ya. Sudah 2, belum ada yang benar tadi. Maju dulu suster. 1, 2, 3. Inilah kisah dan Goliat, dia kecil lawan si besar, karena Allah di pihak Daud, menanglah Daud dan puji Tuhan. Daud. Ya. Pendampingnya takut sama adiknya. Ya, adek. Ya, diampuni ya. Ya, betul. Tapi sekarang ada peraturan, tidak lebih dari 2 detik. Tadi lebih dari 2 detik. Jadi masih ya. Oke, benar tadi ya, benar. 1, 2, 3. Inilah kisah Daud dan Goliat, dia kecil lawan si besar, karena Allah di pihak Daud, menanglah Daud dan puji Tuhan. Lagi-lagi inilah kisah Daud dan Goliat, dia kecil lawan si besar, karena Allah di pihak Daud, menanglah Daud dan puji Tuhan. Daud. Ya. 1, 2, 3 cepat. Inilah kisah Daud dan Goliat, dia kecil lawan si besar, karena Allah di pihak Daud, menanglah Daud dan puji Goliat. Daud Goliat. Nah, kepada satu lagi. Kalau yang ada benar lanjut, kalau ada yang salah dah satu lagi. 1, 2, 3. Inilah kisah Daud dan Goliat, dia kecil lawan si besar, karena Allah di pihak Daud, menanglah Daud dan puji Goliat. Ada 4. Oke, yang lain silakan duduk. Sekarang kita akan coba peragakan. Yang lain duduk. Ini tadi yang kurang konsentrasinya, kurang yang fokus ya. Nah, tugasnya atau kasih hadiahnya, mereka akan berperan
bagaimana menceritakan ketika Daud dan Goliat itu bertempur. Daudnya yang kecil ini, Daud sebagai Daud. Ini Goliat. Nah, sini Goliatnya di sini. Goliat di sini. Goliat di sini. Nah, Goliat senjatanya apa? Goliat kok ketapel. Ya. Goliat pakai pedang, pakai tameng. Nah, ini pedangnya ini. Nah, ya. Nah, sebagai pedangnya Goliat. Ini Daud apa itu? Pakai apa? Ketapel. Nah, sebagai ketapelnya ya. Ya. Sebenarnya bisa ditambah dengan 2 lagi. Ini ketapel kemudian ada umbannya. Nanti kisahnya ikuti cerita yang singkat. Inilah kisah perlawanan Daud dan Goliat. Tampillah seorang Goliat. Goliatnya maju. Begitu Bu. Ya, Goliat datang. Dan Daud pun menghadap Goliat. Kisah singkat cerita, mereka bertempur. Goliat membawa senjatanya pedang, akan dihunuskan ke Daud. Pedang dihunuskan, Daud menghindar. Ya pedangnya gini. Nah, suster. Ayo suster. Ya, pedangnya. Ya. Nah, lalu Daud lari ke belakang, ambil ketapelnya, kemudian diarahkan ke Goliat. Kena jidatnya Goliat. Ayo. Nah, Goliatnya terkapar. Ayo, terkapar. Ya, tepuk tangan. Ini hanya kisah bagaimana satu lagu untuk mengisahkan. Silahkan kembali kakak-kakak, kakak suster, kakak ibu. Ya, silahkan kembali. Itu inspirasi permainan gajah dan semut, permainan yang di luar sana sering dipakai, tapi untuk pembinaan, pendampingan sekami, bina iman. Ini bina iman, tidak sekedar kemudian main gajah semutnya, tapi kemudian sebagai pendamping, kita sudah bicara soal kreativitas, kita bisa mengolah permainan-permainan yang di luar sana menjadi permainan yang bisa dipakai untuk membantu anak dalam pemahaman kisah di kitab suci atau dalam ajaran gereja atau di dalam tradisi gereja. Ada banyak permainan-permainan yang sudah ada di luar sana, seperti mewartakan itu juga bisa dipakai permainan. Permainannya hanya seperti jempol, telunjuk, kelingking atau gunting, batu, kertas. Jadi ketika lagu itu kemudian setelah selesai, Roh Kudus yang akan menentukan shoot. Itu bisa dikemas menjadi permainan. Nanti di antara ini misalnya anak-anak sekami yang datang 20, di bagian akhir dari 22 nanti akan 10 berhadapan dengan 10. Karena yang kalah selalu kemudian ikut yang menang, cari pasangan 2 lawan 2, 4 lawan 4, 8 lawan 8, akhirnya kemudian ketemu siapa pemenangnya. Itu olahan-olahan permainan, kreativitas permainan. Permainan yang sudah ada, yang umum, yang sederhana tapi bisa dikemas, diolah untuk permainan di sekami. Nah, tugas teman-teman animator animatris salah satunya nanti juga membuat ini. Temanya kan berkait besok Minggu. Hari besok pagi teman-teman akan praktek. Yesus meredakan angin. Kira-kira nanti itu dipikirkan, salah satu yang harus dibuat di dalam praktek besok adalah aktivitas, ya bisa permainan atau bisa aktivitas yang lain. Nanti Kak Wiwi akan menambahkan mungkin gagasan atau ide-ide permainan yang nanti di kelompok kemudian bisa diolah. Permainan apa yang bisa dipakai untuk aktivitas di hari Minggu besok
membantu anak-anak sekami memahami tentang tema Yesus meredakan angin ribut. Ini salah satu contoh permainan yang diolah untuk pendampingan sekami. Ada banyak macam permainan yang lain. Misalnya permainan yang umum di sana, maju, benar atau salah, pernah? Benar dan salah, belum pernah? Belum pernah? Benar dan salah, permainannya itu hanya benar dan salah. Kemudian ada instruksi, kalau nanti rumusnya benar dan salah, kemudian ada instruksi, maju berarti benar dan salah, maju, maju, mundur, benar dan salah. Berarti ketika ada instruksi mundur berarti maju, seperti itu. Itu permainan yang di luar sana ada seperti itu. Tapi karena ini terlalu banyak ini ya, terlalu banyak animatornya, jadi mau dipraktekkan paling ya beberapa. Siapa yang mau mencoba latihan ini, permainan benar dan salah? Dua saja, dua kelompok 5-5 gitu. Atau sudah ada ada kelompok-kelompok 10 ya. Ya, silahkan kelompok sini dengan sini, lomba siapa yang nanti menang. 10 orang, ayo kelompok sini. Untuk mempraktekkan siapa yang benar. Hadapnya ke sini, ke teman-teman yang lain. 10 ke belakang, 10 ke belakang. Ini kelompok mana? Atau kalau kepanjangan ya ambil 5, sini ambil 5 supaya tidak terlalu panjang. Ini hanya sebagai contoh bagaimana mengolah permainan yang sudah umum di sana dipakai untuk permainan dalam Bina Iman Sekami. 5 aja ya. Pimpinannya siapa yang depan? Hadapnya sini, hadap sini. Hadap sini. Nah, semua hadap sini. Ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah. Namanya apa ini? Berbaris ya, satu baris ya. Rumusnya benar dan salah, instruksinya hanya maju. Kita coba dulu ya, rumusnya benar dan salah, maju atau mundur instruksinya. Benar, salah, rumus ya, benar, salah, mundur. Benar, salah, berarti mundur. Ya mundur, ikut instruksinya ya. Benar, rumusnya benar dan salah, instruksinya maju dan mundur. Siap ya? Rumus benar salah. Benar salah ya, ingat-ingat, benar salah, maju. Nah, majunya tidak maju, yang belakang pegang punggung. Nah, maju berarti lompat, tidak. Nanti kalau Christine maju kan jadi ya gitu ya. Siap? Ya, rumus benar salah, maju, lompat. Rumus, ingat-ingat, rumus salah benar. Salah benar, mundur. Benar ya, rumus sekarang ganti. Rumus benar salah, benar salah. Maju. Nah, maju. Ya, itu udah keliru. Lagi ya. Rumus benar salah, benar salah, mundur. Benar salah, suruh mundur juga mundur. Ya, ini karena saya tahu ini terlalu lelah mereka, di antara pikiran dan perbuatan itu sudah agak nggak klop gitu ya. Ya, coba ya, fokus ya. Fokus, benar, salah, mundur.
Mundur. Ya. Ya, ini permainannya benar salah. Ini hanya contoh, karena setelah ini Kakak Iwi akan memberikan contoh yang lain, kemudian nanti kita masuk kelompok menyiapkan permainan. Sekali lagi, ini hanya contoh, benar permainan umumnya benar dan salah. Tapi dalam pendampingan iman ini juga bisa dipakai dalam mungkin mengambil dari kitab suci tentang roh kudus, roh jahat, atau mengikuti antara roh kebenaran dan roh jahat. Buah-buah roh itu loh, bacaan tentang buah-buah roh itu juga bisa dipakai. Tapi benar salahnya bisa diganti antara roh kudus, roh jahat. Kemudian ada bacaan tentang Yesus adalah terang dunia, itu juga bisa diganti benar salahnya. Benarnya itu terang, salahnya jadi gelap. Bisa dipakai, diolah untuk kisah-kisah di kitab suci. Ini beberapa contoh untuk silahkan kembali. Terima kasih untuk menjadi model, karena memang terlalu banyak, tidak bisa semuanya kemudian terlibat. Ada satu lagi yang ingin kami sampaikan berkait permainan-permainan ini. Di dalam Bina Iman Sekami, permainan itu menjadi ya daya tarik anak-anak Sekami untuk mengikuti. Tapi sekali lagi mengingatkan, mengulang lagi, itu permainan itu sebagai sarana, bukan yang utama dalam pertemuan Sekami. Permainan sebagai salah satu sarana bentuk kreativitas untuk membantu anak-anak kemudian lebih menikmati pertemuan dan senang, tidak bosan. Tapi di luar itu adalah membantu anak-anak semakin bisa memahami isi dari atau tema dari pertemuan itu. Seperti tadi Daud dan Goliat, dengan kisah itu anak-anak, oh Goliat itu menang karena Daud itu menang karena ya Allah ada di pihaknya Daud, walaupun kecil tapi bisa melawan yang besar. Daud dan Goliat. Satu, baik permainan itu juga sebagai sarana, tidak jadi yang utama, itu menjadi daya tarik. Jadi jangan kemudian karena anak-anaknya senang dalam satu pertemuan 1 jam, kemudian nanti permainannya bisa membuat capek, jadi temanya justru tidak sampai kepada anak. Juga harus diatur bagaimana permainan dipakai itu untuk membantu anak-anak supaya satu juga tidak bosan, diajak nyanyi aja atau kemudian diajak mendengarkan atau menonton, tapi dengan game mereka akan merasa lebih senang. Kalau kisah Daud dan Goliat panjangnya seperti itu, tapi dengan dikemas lewat lagu, permainan, jadi akan lebih mudah anak-anak atau adik-adik sekami kita memahami tentang kisah Daud dan Goliat. Ini yang dari saya, Kak Wiwi akan meneruskan model-model permainan atau contoh permainan yang lain. Setelah itu nanti kita masuk di kelompok untuk menyiapkan kira-kira tema untuk besok itu. Teman-teman di kelompok akan menyiapkan permainan atau aktivitas apa supaya besok bisa dipraktekkan langsung dengan anak-anak. Silahkan Kak Wiwi. Oke, kakak-kakak. Sekarang saya akan kasih 2 metode. Yang pertama ini metode kita semi bermain sulap, tapi sebenarnya ini ada rumusnya. Nanti saya kasih rumusnya. Sekarang kita coba simulasinya dulu ya. Oke. Sekarang siapkan jarinya kakak-kakak. Kemarin kalau yang ikut Jambore Nasional sebenarnya metode ini juga dipakai. Jari. Pilih salah satu, mau jari jempol, telunjuk, jari manis apa kelingking, tapi tidak boleh jari tengah. Sudah? Sudah dipilih ya? Oke. Arahkan ke layar. Oke, turun dulu. Saya akan memperlihatkan beberapa gambar. Nah, nanti silahkan
simpan jari telunjuknya, gak usah beneran ya, di dalam ini aja ya, sesuai jarak kakak-kakak semua. Simpan tangannya di tulisan start. Nah, start. Tuh, start ya, tulisan bintang. Nah. Oke, Angelus dulu. Terima kasih suster. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak ya. Tuh, yang ada tulisannya start. Tanya geser ya. Sudah? Sudah? Oke. Nanti turun dulu, pegel. Nanti kakak-kakak hanya boleh menggerakkannya naik, turun, geser ke kiri atau ke kanan. Tapi dengan catatan satu, masih ada di dalam area kotak. Yang kedua, kalau nanti ada kotak yang ditutup, tidak boleh bergeser ke arah kotak yang ditutup. Oke? Siap ya? Siap, oke. Sebentar, saya juga lihat rumusnya dulu. Oke, sekarang semua simpan jarinya di start. Oke, kita siap-siap berpetualang ya. Silakan geser satu langkah, terserah mau ke atas nggak mungkin, hanya bisa ke bawah atau ke kiri. Siap ya, hitungan ketiga geser satu langkah. 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah. Saya tutup dulu. Sekarang bergeser 7 kali. Boleh atas, bawah, kanan, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terserah gesernya kemana aja. Sudah ya, 7 ya? Sudah. Saya tutup. Aman? Aman. Oke. Setelah itu silakan geser 3 kali. 1, 2, 3. Aman? Oke, ini sekarang kita tebak ya, sebenarnya pesan Tuhan Yesus ini apa? Yang mana ya dari sekian gambar ini? Oke, kita geser lagi 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah? Saya tutup. Aman? Oke, siap. Sekarang geser lagi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ditutup sama saya. Aman? Oke, sekarang geser lagi 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang saya tutup. Aman? Oke. Sekarang geser lagi 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang terakhir geser 1 kali. 1. Nah, coba kakak lihat, ini pesan Tuhan Yesus, kita diminta untuk bermisi, menjaga. Itu kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa siapin beberapa gambar, misal untuk perutusan misioner, saya sering kali pakai ini. Kira-kira dari sekian banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai anak sekami gitu ya, kan anak sekami sibuk gitu ya, di sekolah ini, di rumah gitu. Apa aja yang pesan Tuhan Yesus hari ini nih? Nah, nanti saya akan taruh pesannya itu selalu pasti ada di pojok sini Kak. Itu udah rumus. Itu udah rumus. Nanti kakak-kakak boleh catat. Jadi nanti saya tulis aja di PPT-nya, nanti dikasih kan ya Pak ya. Nah, nanti
Kakak bisa berapa turunnya, berapa gesernya. Nah, dari situ kayak tadi anak-anak penasaran. Apa ini pesan Tuhan Yesus kali ini? Gitu ya. Kayak tadi akhirnya, wah, semua gambar itu baik. Kegiatannya baik. Tapi apa sebetulnya? Oh, kali ini kita diminta untuk merawat lingkungan di sekitar kita. Selama ini jangan-jangan kita buang air gitu ya, boros gitu. Selama ini jangan-jangan kalau kita makan, wah kita ambil sebanyak mungkin, habis itu sisa di piring kita. Jadi ini pesan gitu. Ini metodenya sebenarnya mirip sulap, trik gitu ya, tapi ada rumusnya. Oke. Yang terakhir, saya mau ajak kakak-kakak untuk permainan kita. Kalau ini terkait kitab suci. Oke, kakak mau kitab suci semuanya? Wah, oh, bagaimana ini? Aduh, bawa kitab suci? Jangan dari HP deh, yang bukunya bawa. Masing-masing kelompok bawa? Bawa. Kalau yang masih ada di kamar boleh ambil dulu. Oke, jadi untuk permainan kali ini melatih bagaimana anak-anak belajar bagian-bagian di dalam kitab suci. Jadi tidak boleh pakai HP. Oke, di sini ada beberapa kode rumus, gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, di kotak yang pertama ini kakak-kakak ada 3 kode. Kalau kode tulisan pertama itu artinya adalah perjanjian lama. Kalau 2 artinya deuterokanonika. Kalau 3 artinya perjanjian baru. Oke, sekarang kita buka bareng-bareng ya, pakai contoh yang ini dulu aja. 3 berarti artinya apa, Kak? Oke, boleh buka kitab sucinya perjanjian baru dulu. Perjanjian baru dibuka. Oke. Kode yang berikutnya itu urutan kitab atau Injilnya. Oke, kalau di sini tulisannya 1. Artinya berarti Injil. Kalau urutannya 6, dihitung aja Kak, di situ nggak apa-apa. Harus dilihat. Roma, itu ya. Oke, sekarang di sini kita buka yang 1. Berikutnya, ini artinya kode yang ketiga itu babnya yang dibuka. Bab 1 berarti. Coba, kodenya kalau 1 berarti bab 1. Berikutnya, yang hijau ini ayat 21. Berikutnya kalimat pertama. Cari yang ada titik yang pertama. Nah, itu kalimat yang pertama. Biar anak-anak juga belajar mana bedanya kalimat sama bukan kalimat gitu ya. Kadang-kadang anak-anak lihat koma disebut kalimat. Oke, setelah itu hitung kata kelima di kalimat. Dalam kalimat pertama itu apa? Ketemu Kak? Apa? Betul, laki-laki. Wah, udah canggih. Kalau gitu kita coba ya. Soal yang lain ya. Oke. Nanti kalau kakak-kakak sudah menemukan jawabannya, silahkan jawabannya kakak-kakak cari di depan sini ya. Siap kakak-kakak? Udah siap? Oke. 1, boleh dicatat rumusnya. 1 berarti apa? 6. Apa itu? Harus sambil buka kitab suci ini. Ini bukan cerdas cermat, harus buka kitab suci. 6 apa? Oke. 1 yang bagian ini, yang biru ini artinya bab.
14, 1, 21. Saya ulangi ya kakak-kakak. 1, 6, 1, 14, 1, 21. Oke, udah ketemu? Yang udah ketemu sini kak. Coba cari jawabannya. Ayo kak, di sini kak, di depan, cari jawabannya ada nggak di sebelah sini? Ayo kak. Sekali lagi ya, soalnya saya ulangi ya. 1, 6, 1, 14, 1, kata ke-21. Ayo suster. Satu itu perjanjian lama. 6 berarti Yosua. Bab 1 14 ayat 14. Kalimat pertama kata ke-21. Apa jawabannya kak? Apa? Ayo kak dicari kak di depan, ada jawabannya enggak kak? Di sini kak? Ada enggak? Ayo kak. Ada enggak kak? Jawabannya apa? Ada kak? Sungai. Ini. Sungai. Coba kakak yang lain benar nggak jawabannya sungai? Benar, oke. Mudah? Biasanya permainan ini buat yang remaja. Biasanya yang kelas 5, kelas 6 juga bisa mereka. Coba ya kak, sekali lagi ya, yang gampang deh, yang gampang. 3, 2, ini 2, 1, 21, 2, 9. Ya, tenang, 3, 2, 1, 21, 2, 9. Perjanjian lama. Urutan kedua apa? Markus. Matius mah. Oke. Bab 1 ayat 21, kalimat ke-2, kata ke-9. Siapa yang udah dapat? Ya, aduh, menyesal ya. Udah ketemu apa ini? Dapat kak? Ayo kak, ayo, semangat, ayo, mana ini yang paling cepat? Ayo. Rumah? Jawabannya apa?
Coba. Markus bab 1 ayat 21. Kalimat kedua. Ada? Rumah. Oke. Oke. Sudah, Kak. Ya. Kebayang ya, Kak? Kebayang? Sekali lagi? Sekali lagi. Ya udah terakhir ya, Kak, terakhir. Tiga, dua, lima, dua, satu, enam, tiga. Berarti perjanjian baru. Dua. Apa jawabannya? Apa, Kak? Iya, perahu. Oke. Nah, kakak-kakak nanti bisa cari kata kuncinya, bisa kakak-kakak ganti-ganti. Yang penting udah tahu rumusnya ya. Nah, biasanya saya suka ganti, misalnya cari tanah, air, batu, atau daun. Nah, nanti mereka suruh carilah di luar lapangan gitu ya. Asal jangan tulisannya laut, nah nanti mereka main ke laut gitu ya. Itu ya kakak-kakak. Jadi nanti dari pesan-pesan itu kita lihat. Coba kamu belajar bagian kitab suci itu ada apa aja. Banyak ya. Selama ini yang kamu buka itu yang kamu tahu apa saja. Jangan-jangan mereka selama ini tahu lagunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis itu, Kak sebelah mana ya Kak ya? Nanti mereka tanya lagi, Kak Kidung Agung ini sebelah mana Kak? Itu ya Kak. Jangankan itu mengenalkan pertama kali, mereka akrab membukanya aja dulu. Itu. Oke. Oke, sekarang silakan kakak-kakak masuk ke dalam kelompok masing-masing. Kita diskusikan bahan permainan atau kreativitas apa yang akan diberikan kepada adik-adik untuk pertemuan besok. Dari bacaan Markus baru tadi siang. Bab 4 ayat 35 sampai 40. Silakan kakak-kakak masuk ke dalam kelompok masing-masing. Ya, silahkan dalam kelompok. Tadi sore kita sudah latihan atau menemukan lagu yang akan dirangkai dalam bahan pertemuan untuk besok. Alat peraga yang digunakan juga sudah dibuat tadi bersama Kak Wiwi. Nah sekarang ada permainan atau aktivitas atau kreasi yang lain yang juga bisa dipakai dalam pertemuan besok. Tapi ingat, besok itu waktu prakteknya tentu saja dibatasi, tidak kemudian berapa 1-2 jam atau berapa. 45 menit dalam pengalaman para animator-animatris di stasi atau di paroki biasa berapa lama? 1 jam maksimal ya. 1 jam, oke lah. Besok mungkin 45 menit. Jadi bahan yang kita buat dan nanti kita rangkai, kita susun jadi bahan yang jadi itu nanti kurang lebih durasi waktunya 45 menit. Lagu tadi sudah ditemukan, alat peraga sudah,
Nah, sekarang permainan harus di manage waktunya itu kira-kira nanti kalau mau aktivitas game atau permainan itu berapa menit supaya nanti tidak kemudian lebih dari 1 jam. Ya, tadi saya katakan durasi pertemuan besok itu dengan anak-anak sekitar 45 menit. Dan dalam membuat permainan juga harus ingat tidak sekedar kemudian permainannya apa terus kemudian diandekan nanti ada yang bisa memandu, tidak. Nanti ditulis. Nggak bisa keluar ya. Diklik aja. Ya, membuat aktivitas permainan atau game ataupun yang lain dalam Bina Iman kami, temanya sudah ditemukan, kemudian nah sarana dan cara bermain atau melakukan aktivitas itu apa? Nanti ditulis. Permainannya apa, aktivitasnya apa ditulis. Kemudian sarananya apa saja. Karena ini nanti akan dirangkai menjadi bahan temuan. Jadi harus komplit. Sarananya apa, cara bermainnya, kalau itu permainan bagaimana tahap-tahapnya 1, 3, sampai kemudian siapapun yang kemudian baca bisa mempraktekkan, oh permainannya begini. Tidak diandaikan nanti satu kelompok sudah ada yang bisa baru kemudian tidak usah tulis nanti atau besok saya yang tampil, tidak. Ini karena ini latihan maka harus ditulis. Permainannya apa atau aktivitasnya apa, sarananya apa, bahannya apa, kemudian cara bermainnya bagaimana atau dalam melakukan aktivitas itu apa yang harus langkah-langkah dikerjakan. Dan tentu saja pesan pokok iman atau pesan yang mau disampaikan setelah permainan atau aktivitas itu apa? Itu yang paling penting. Oke, waktu masih ada sekitar 35 sampai 40 menit untuk membuat rancangan permainan ataupun aktivitas apapun. Contoh-contoh beberapa sudah saya tunjukkan lewat permainan dan Kak Wiwi juga menambahkan 2 atau 3 model aktivitas. Silahkan dalam kelompok, nanti setelah itu kita akan istirahat makan, lanjut lagi untuk merangkai semua yang sudah kita buat dari siang sore tadi menjadi satu bahan yang siap pakai untuk besok pagi praktek mendampingi anak-anak SEKAWI. Ada tambahan? Nanti setelah selesai membuat permainan atau aktivitas ini, semua kembali di sini dulu ada yang mau disampaikan Kak Wiwi. Silahkan mulai kerja dalam kelompok lagi membuat aktivitas atau yang lain. Silahkan.
Oke.